Kita nggak gaul sama Allah. Apa arti nggak gaul sama Allah? Ini jangan diedit ya videonya. Gaul. Allah dibilang gaul. Rame deh iya. Gaul itu kan artinya muamalah kan. Dalam bahasa Arab, kaifa nata'amal ma'allah fi ayyamina. Gimana cara kita bermuamalah? Itu belum diterjemahin loh. Bermuamalah kan bahasa Arab. Gimana cara kita bergaul dengan Allah di dalam hari-hari kita? Gimana cara kita bergaul dengan Allah? Salah satunya adalah tahu apa yang lagi happening di sisi Allah. Apa yang lagi viral di langit. Apa yang lagi heboh di langit. Karena kehebohan ini bukan cuma di bumi teman-teman. Bukan cuma di Masjidil Haram atau Mekah Madinah. Dia heboh juga di Baitul Ma'mur. Dia heboh juga di surga. Dia heboh juga di langit. Dia heboh di sisi para malaikat dan para makhluk-makhluk Allah yang mulia. Apakah kita up to date dengan hal-hal yang lagi happening di langit kayak gitu? Sehingga kita termasuk orang yang gaul sama Allah. Sehingga kalau kita nggak gaul sama Allah, ya kita harusnya fear, takut. Harusnya kita anxiety, nggak nyaman, khawatir. Kenapa nggak gaul gua sama Allah? Karena kalau gua nggak masuk ke dalam circle-nya malaikat, nggak masuk dalam orang yang terdekat di sisi Allah, min aulia illah, kan circle Allah itu berarti waliullah, orang-orang yang dekat di sisi Allah. Gimana saya dapetin kebaikan-kebaikan yang kemarin kita pelajari? Dijanjikan, apa kemarin teh? Jaminan, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Mereka nggak usah khawatir, mereka nggak akan kecewa. Kok bisa? Kalau mereka menjadi orang yang waliullah, orang yang dekat dengan Allah, yang bergaul dengan Allah dengan pergaulan yang baik. Salah satu indikatornya adalah kita tuh up to date dengan apa-apa yang lagi istimewa di sisi Allah. Bahasa kita lagi happening di langit. Maka malam ini dengan spirit fear of missing out, dalam konteks hijriyah, saya pengen ngajak kalian semuanya mentadaburi atau merenungkan keistimewaan momen yang sedang kita jalanin hari ini, malam ini. Apa itu? Momen 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Momen 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Tahu Ustadz ini udah masuk bulan Zulhijjah. Tapi kalender Hijriah bukan tentang hanya sekedar masalah tanggal. Kalender Hijriah tentang sebuah kesempatan beramal. Jadwal amal soleh itu kalender Hijriah. Jadi jangan hanya melihat kalender Hijriah sebagai sebuah tanggal, sehingga orang yang paling Islami itu yang menghafal tanggal-tanggal Hijriah. Nggak hanya itu juga baik, tapi yang paling intinya adalah kalender Hijriah itu jadwal amal soleh. Emang dijadwalin Ustaz? Iya, sama kayak harian kita dijadwalin. Subuh ada jadwalnya, zuhur ada jadwalnya. Nggak bisa kita subuh duha, walaupun sering sih. Tapi bukan gitu kan jadwal yang benar ya. Berarti kita salah jadwal dong. Sama kayak pengen puasa 9 hari pertama Zulhijjah, tapi puasanya di hari tasyrik. Dilarang. Artinya kita nggak disuruh sholat subuh di waktu duha, kecuali tadi alasan fikihnya Ustadz, awal zikri. Karena kelewat kodok gitu kan ya. Tapi kok kodoknya kok istiqomah. Tuh. Berarti kita termasuk orang-orang yang terkodok. Jodohnya dikodok ya. Rezekinya dikodok, sehat dari sakitnya dikodok, bahagianya dikodok. Kok semua dikodok? Gara-gara sholatnya dikodok. Jadi jangan istiqomah mengkodok ya. Kecuali udah lewat. Ustadz, kayak cerita kita kemarin, samalah kita. Balik usia 10 tahun, hijrah usia 25 tahun. Ada 15 tahun gak sholat subuh. Kalau maghrib insya Allah sholat, karena sekalian ke musola, pengajian. Anak-anak kan suka ngaji kalau maghrib. Kalau subuh sering kelewat. Karena sekolahnya jam 7, bangunnya jam 6. Bangun, langsung mandi segala macam. Sholat subuhnya, kadang-kadang keburu, kadang-kadang ya udahlah, yang penting semalam udah sholat isya. Nah ini yang terjadi ketika kita 10 tahun. Nah akhirnya kita kodok sekarang. Setiap habis subuh atau sebelum subuh sekarang 2 rakaat dulu. Dikira soleh banget ini anak muda ya. Saya lihat dia di masjid. Setiap habis subuh dia sholat ba'diyah. Padahal dia sholat qadha subuh. Menunjukkan dia adalah pemuda hijrah. Kalau enggak gitu namanya bukan pemuda hijrah. Udah istiqomah sejak dulu. Termasuk gurunya sama aja, saya juga gitu. Artinya kita
harus up to date, ada jadwalnya. Kalender Hijriah bukan sekedar tanggal, bukan sekedar waktu. Kalender Hijriah adalah jadwal ibadah. Di bulan ini ibadah yang baiknya ini. Kenapa? Saya glowing banget ya. Ini lampu. Kalender Hijriah adalah jadwal ibadah. Jadwal ini yang paling baik puasa. Jadwal ini nanti berkurban. Jadwal ini haji. Jadwal ini misalnya zikir. Jadwal ini adalah sholat dan seterusnya. Ada jadwal ibadah. Ada jadwal amal solih. Sehingga kalau misalnya kita faham kalender Hijriah, up to date apa yang lagi happening, terutama yang di langit, insya Allah kita menjadi orang yang masuk dalam circle. Bukan hanya circle manusia, tapi circle-nya malaikat. Karena malaikat itu up to date. Di malam Lailatul Qadar, tanazzalul malaikatu warruh, gitu kan? Mereka ikut dengan apa yang lagi happening. Bulan Zulhijjah. Para malaikat juga up to date dengan siapa yang berpuasa, mereka doakan. Siapa yang haji, mereka doakan. Siapa yang doa, mereka aminkan. Mereka tuh up to date loh para malaikat itu. Sehingga siapa yang update dengan kalender Hijriah atau apa yang lagi happening di langit, berarti dia masuk dalam circle-nya malaikat. Kalau masuk dalam circle-nya malaikat, berarti dia circle terdekatnya Allah. Bahasa Al-Qur'annya waliullah, kekasih Allah. Jadi kalau pengen jadi waliullah itu nggak susah. Pengen jadi waliullah itu hitung aja kalender Hijriah, lagi ada apa sekarang. Dan amalkan aja dulu, sesuai kalender aja dulu. Nggak usah ditambahin dulu aja. Kalau nggak mampu terlalu berlebihan ya. Minimal sesuai kalender aja dulu. Oh sekarang lagi bab puasa, ya udah puasa. Nanti disuruh berbuka ya berbuka. Lagi nggak musim puasa nih ya udah nggak musim puasa. Kalender mingguan, ya udah hari Senin puasa. Selasa kayaknya nggak usah deh, mau makan, ya udah nggak apa-apa. Nanti Kamis puasa lagi. Atau nggak sanggup setiap pekan, ya udah per tengah bulan. Kan ada kalender Hijriahnya, tengah bulan nggak bisa dihitung pakai Masehi ya. Nah makanya teman-teman yang dirahmati Allah SWT, malam ini saya pengen berbagi sama kalian tentang apa itu Zulhijjah. Kenapa kita perlu update tentang Zulhijjah, lalu kita bisa melakukan sesuatu sesuai dengan kalender tersebut. Baik, sebelumnya mari kita baca Al-Quran, surat At-Taubah. Coba teman-teman buka mushaf, surat At-Taubah ayat 36. Surat At-Taubah ayat 36. Insya Allah nanti kajian tentang bulan Zulhijjah ini saya akan membedah buku yang dititipkan oleh Ustadz Dr. Awalul Zikri. Cuman buku ini memang belum dicetak banyak ya. Cuman dicetak 10 biji. Kemarin ada yang udah dapat ya. Temanya kajian fikih seputar 10 awal Zulhijjah. Nanti kita baca bareng-bareng buat yang belum bisa beli buku ini. Coba kita buka dulu Al-Quran, mushaf Al-Quran, surat At-Taubah ayat 36. Boleh dibacakan oleh Ustadz Bilal, silakan Ustadz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا
وأن الله مع المتقين. Sadaqallahul azim. Kita baca sampai kalimat fala tadlimu fihinna anfusakum. Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah itu adalah 12 bulan. Bilangan itu artinya apa? Jumlah ya. Sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah itu adalah 12 bulan. Dalam ketetapan Allah di waktu Allah menciptakan langit dan bumi. Di antaranya 4 bulan yang haram atau terhormat. Itulah ketetapan dari agama yang lurus. Maka janganlah kalian menganiaya diri kalian sendiri dalam bulan yang 4 itu. Shadaqallahul azim. Teman-teman yang dirahmati Allah SWT, indah sekali kalender Hijriah. Di sini Allah tuh lagi memberi kita rekomendasi penanggalan. Jadi dalam agama kita yang sempurna, masalah penanggalan aja dibahas pakai kitab suci loh. Jadi penanggalan Islam itu bukan sekedar rekayasa para ilmuwan ahli kalender atau ahli matahari dan bintang, astronomi, bukan. Dalam Islam, penanggalan kalender itu bagian dari syariat. Bagian dari ketetapan Allah bahkan. Yang sudah ada sejak kapan? Yang sudah ada sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Walaupun baru dipopulerkan 1444 tahun yang lalu. Tapi penanggalan itu menurut ayat ini sudah ada sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi kalender yang paling tua di muka bumi itu bukan kalender Maya, suku Maya. Bukan kalender suku Egyptian. Bukan kalender apa misalnya. Kalender paling tua yang ada di muka bumi itu adalah kalendernya Allah. Ketika Allah menciptakan langit dan bumi, dan kalender Allah itu 12 bulan. Dalam 12 bulan itu ada 4 bulan yang terhormat. Istilahnya haram. Haram itu artinya terhormat. Bukan haram artinya dilarang ya, artinya terhormat. Karena dalam bahasa Arab ada banyak arti. Sehingga siapa yang menjadikan kalender ini sebagai kalender hidupnya, dia seperti mengikuti siklus semesta. Bukan sekedar mengikuti sebuah siklus dagang. Bukan sekedar mengikuti siklus administrasi yang ada di kita. Tapi dia mengikuti siklus semesta. Siklus penciptaan langit dan bumi. Jadi kalau misalnya mau pakai hashtag living with the nature, pakailah kalender Hijriah. Karena kalender Hijriah itu kalender yang paling natural, yang paling nature friendly. Kenapa? Dalam klaim surah Al-Quran surat At-Taubah tadi, ternyata kalender Hijriah itu kalender Allah menciptakan langit dan bumi. Itu pertama, pentingnya kalender kita. Sehingga sekarang mudah-mudahan semangat FOMO pada malam ini kita jadikan sebagai awal dari kita mulai akrab lagi dengan kalender Hijriah. Mulai akrab lagi dengan kalender Hijriah. Bikin satu catatan khusus di handphone mungkin atau di kamar kos-kosan mungkin atau di samping kalender kalian, kalender Hijriah. Bukan hanya tanggal Hijriah yang ukurannya kecil. Kalau bisa ya dibikin lebih kelihatan gitu kalender Hijriah teh. Dan setiap awal bulan Hijriah kita ngeh gitu, ini udah awal bulan loh. Sebagaimana kita sangat update tanggal yang sama dengan nama tanggal urutan bulan. 11, 22, 33. Kenapa update? Karena lagi sale. Nah, kita sekarang update juga tuh dengan Muharram dan seterusnya. Kita update dalam rangka apa? Biar tahu di tanggal tertentu itu nanti akan ada jadwal ibadah tertentu. Nah, ini malam ini yuk kita FOMO terhadap kalender Hijriah dengan spirit kalender Hijriah itulah yang paling friendly dengan semesta. Karena dia adalah kalender penciptaan alam semesta. Yang kedua, di dalam ayat ini Allah juga ngasih tahu adalah Dzalikad dinul qayyim. Kalender ini bagian dari syariat yang lurus. Jadi tidak akan bersyariat seorang muslim sebelum dia aware dengan kalender hijriahnya. Karena kalender kita bagian dari agama kita. Kalender kita bagian dari
agama kita. Ini bukan dalam rangka menghapus kalender yang udah ada ya, bukan. Kita bukan tipe yang kayak gitu. Kita tidak bicara tentang substitution, mengganti, bukan. Kita bicara tentang awareness. Saya bukan lagi bicara tentang pengganti. Saya lagi bicara tentang awareness. Aware nggak kita dengan kalender hijriah kita? Karena itu adalah bagian dari syariat kita. Dan syariat yang Allah sebutkan di sini, dinul qayyim, syariat yang paling lurus. Sehingga siapa yang ingin lurus hidupnya, lurus keluarganya, lurus urusannya, lurus dagangnya, lurus karirnya, ikutilah dengan syariat dinul qayyim tersebut. Salah satunya adalah penanggalan atau jadwal ibadah. Jadi kalau kita mau memperbaiki nih, Ustaz, saya punya banyak masalah keluarga. Lihat dari angle ini, gimana jadwal ibadahnya selama 1 tahun? Ngikut nggak dengan kalender hijriah? Enggak Ustaz, kita adanya jadwal family time itu adalah weekend. Family time itu adalah weekend. Padahal family time itu adalah buka puasa bareng ketika hari Senin dan hari Kamis. Family time itu adalah khataman bareng pas malam Jumat, minimal baca Yasin atau Al-Kahfi. Itulah family time dalam kalender Hijriyah. Berbeda family time dalam kalender Masehi, yaitu weekend. Itulah family time, itulah quality time. Dibela-belain harus sempat. Malam Jumat nggak sempat. Senin maghrib nggak sempat. Kamis maghrib nggak sempat. Kenapa nggak sempat? Karena kita nggak aware. Jadi sepenting itu ternyata kalender Hijriyah. Dia bagian dari din qayyim, agama yang lurus. Lalu yang ke berapa ya? Ya anggaplah yang ketiga ya. Yang ketiga, fala tazlimu fihinna anfusakum. Janganlah kalian menzalimi diri kalian pada bulan yang 4 itu. Apa bulan yang 4 itu? Zulqa'dah. Ustaz, udah lewat ternyata. FOMO atau udah lewat sebulan. Yang kedua, Hijjah. Wah, udah masuk nih. Ayo, kita semangat. Yang ketiga apa? Muharram. Setelah ini. Berarti 3 bulan berturut-turut. Yang keempat apa? Nanti. Yaitu Rajab. Dia beda sendiri di bulan yang lain. Maka kita coba kalenderi atau jadwalkan kembali family time kita dengan jadwal kalender Hijriyah. Ustadz yang belum punya family, gimana? Itulah masalah kita dari dulu. Itu kenapa dibilang setengah agama. Yang belum punya family, belajar sendiri dulu. Apalagi ini bulan mustajabah doa loh. Kenapa kita selama ini delay terus? Ya tadi nggak up to date. Nggak up to date, akhirnya kehilangan momen. Momen mustajabah doa lewat. Momen zikir istimewa lewat. Momen puasa istimewa lewat. Akhirnya kita nggak dapat hal-hal yang istimewa. Karena yang waktu-waktu istimewa kelewat wae. Akhirnya hal istimewa juga luput, missing out. Karena ayam atau syuhur, hari atau bulan yang istimewa missing out. Akhirnya keistimewaan dalam hidup kita juga missing out. Ini nih kalau dibawa ke angle Islam teman-teman. Maka Allah bilang janganlah kalian menzalimi diri sendiri pada bulan itu. Apa arti menzalimi diri sendiri pada bulan itu? Dalam konteks ayat itu diturunkan adalah berperang di bulan itu. Makanya tadi ada kalimat setelahnya tentang bab jihad ya. Tentang bab perang. Karena bulan itu bulan damai. Nggak boleh berperang. Itu dalam konteks ayat ketika diturunkan. Tapi dalam konteks hari ini bukan berperang. Tawuran. Apalagi? Julid-julidan. Apalagi? Live group. Apalagi? Debat di sosial media. Saling menghina. Saling merendahkan sesama muslim. Saling melabelkan. Yang ini melabelkan A. Yang itu melabelkan B. Dan seterusnya, kita ribut di antara kita. Dalam konteks yang lebih kecil lagi, ribut dengan pasangan. Ini bulan romantis. Bulan haram itu bulan romantis. Makanya dalam bahasa gaul Arab itu, istri namanya apa? Harim. Harim aneh nih. Ya, harim itu artinya yang dihormati. Bukan yang diharamkan. Bukan.
Justru kalau belum jadi harim, masih haram ya. Kalau nanti udah halal namanya jadi harim. Harim aneh nih, artinya yang aneh hormati nih, yang aneh sayangi nih. Bulan haram itu bulan romantis, jangan ribut suami istri, jangan ribut adik kakak, jangan ribut tetangga dengan tetangga, jangan ribut partai dengan partai, jangan ribut ormas dengan ormas. Betul nggak? Karena bulan haram, hormatilah bulan haram. Siapa yang ribut berarti dia tidak menghormati bulan haram. Kalau nggak menghormati bulan haram, termasuk menzalimi diri sendiri. Itu cara menerjemahkannya, teman-teman. Ini namanya kajian tafsir. Tafsir itu mengambil dulu konteks ketika ayat turun, yang namanya asbabun nuzul. Untuk memahami maksud dari ayat itu kita harus paham konteksnya, lalu dibawa terjemahnya dalam konteks kekinian. Apa terjemah aplikatifnya pada hari ini? Alhamdulillah kita nggak ada peperangan seperti di negara-negara kaum muslimin yang terjajah. Bukan yang sedang berperang. Saya lebih suka pakai istilah yang terjajah. Kita alhamdulillah nggak dalam kondisi dijajah Belanda, Portugis, segala macam. Enggak. Terus apa yang selama ini yang nyambung dengan ayat ini tentang peperangan? Artinya rame di antara kita. Rame di antara, bahkan ayatnya bukan hanya sesama muslim. Kepada saudaranya yang non-muslim pun sama. Berarti rame di bulan haram kepada saudara kita non-muslim juga termasuk menzolimi diri sendiri. Makanya jagalah akhlak kita karena kehormatannya bulan haram atau bulan terhormat. Baik teman-teman, itu adalah ayat pertama yang kita baca tentang apa sih yang lagi happening sekarang. Sekarang kita lagi berada di bulan haram. Bahkan udah kelewat 1 bulan, yaitu bulan Zulqa'dah. Sekarang kita masuk di bulan haram kedua, yaitu bulan Zulhijjah. Kata para ulama, salah satunya adalah Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, keutamaan dari 4 bulan haram tersebut adalah seperti keutamaan tanah haram. Makanya nama-namanya sama ya. Kalau ini namanya bulan haram, kalau tempat namanya tanah haram. Masjid namanya Masjidil Haram. Masjidil Haram itu ada 3. Masjid Haram Mekah, Masjid Haram Madinah, Masjid Haram Palestina. Ketiga-tiganya haram. Makanya kalau di Mekah Madinah disebut Haramain. Nah, keutamaan dari bulan haram seperti keutamaan tanah haram, kata para ulama. Berarti artinya apa? Siapa yang beribadah di bulan haram, dia seperti beribadah di tanah haram. Siapa yang berbuat dosa di bulan haram, dia seperti berbuat dosa di tanah haram. Buat kita yang tidak mampu atau belum ada kemampuan kesempatan buat datang ke tanah haram, Allah maha baik. Jadi nggak boleh kita nyalain Allah. Allah pilih kasih, yang itu udah bolak-balik umroh, yang ini lagi haji sekarang, ada yang haji furoda, dia punya rezeki, ada yang hajinya ziarah, lebih mahal lagi. Ada yang hajinya udah nunggu lama, alhamdulillah akhirnya dapat juga setelah 17 tahun. Saya belum, daftar juga belum. 17 tahun lagi gimana ini? Allah maha baik. Allah nggak menutupi kebaikan untuk hambanya. Yang mampu dapat kebaikan ini, yang nggak mampu dapat kebaikan itu. Semua punya kesempatan untuk berbuat baik dan mendapatkan kebaikan di sisi Allah. Sehingga yang nggak bisa ke tanah haram, dia mendapatkan bulan haram. Sehingga yang nggak beribadah dan memperbaiki amalnya di bulan haram, Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhanmu mana lagi yang kamu dustakan? Fabi ayyi ala'i rabbika tatamara. Kenapa kamu masih mendustakan nikmat Tuhanmu? Merasa bahwa kayak Allah nggak membuka kesempatan untuk kamu memperbaiki diri. Nggak buka kesempatan untuk jadi orang terdekatnya. Allah itu nggak jual mahal kepada kita. Pemurah banget Allah itu. Walaupun Allah istimewa, udah nggak bisa disebut lagi lah keistimewaannya, tapi kepada hambanya pemurah. Dimudah-mudahin sama Allah. Tapi kalau kita belum mengambil kemurahan hati Allah Subhanahu wa taala kepada kita, berarti kita termasuk orang yang kufur nikmat. Maka motivasinya, poin berikutnya teman-teman, beribadah di bulan haram. Ini ada 3 bulan, sisa 2 bulan, seperti beribadah di tanah haram. Saya ketika lagi umroh, karena ngerasa lagi di tanah haram, pas di Masjidil Haram, saya ibadahnya beda dengan di Indonesia. Zikir saya lebih banyak, sholat sunnah saya lebih banyak, tilawah saya lebih banyak.
istighfar saya dan sholawat saya lebih banyak. Kenapa? Karena saya lagi di tanah haram, udah di tanah haram, di Masjidil Haram. Di Masjidil Haram, di pusat-pusatnya lagi di tempat paling istimewa. Apa itu? Multazam, Hijr Ismail, Hajar Aswad, Makam Ibrahim. Kalau di satu lagi, Raudhah. Sehingga rebutan biar bisa sholat atau beribadah dan berdoa di sana. Kalau kita belum sampai ke sana, ada kesempatan itu. Dan jauh lebih mudah, tapi keutamaannya sama. Coba bayangin. Jauh lebih mudah, tapi keutamaannya sama. Maka mari kita jadikan bulan ini seolah-olah kita lagi ada di Masjidil Haram. Seolah-olah kita lagi ada di Raudhah. Seolah-olah kita lagi ada di Hijr Ismail. Susah banget masuk Hijr Ismail itu. Hajar Aswad, apalagi. Saya pernah berusaha pengen nyium Hajar Aswad. Mungkin saya kurang amal kali ya. Belum berhasil. Udah berapa kali saya umroh belum berhasil sampai sekarang. Ada jamaah saya baru pertama umroh. Ustaz, saya udah cium Hajar Aswad. Mantap, saya bilang. Hebat kamu. Kita respect ya. Gimana pun caranya saya nggak mau nanya lagi. Biar tertutupi aibnya. Kalau saya tanya, gimana kamu? Oh, saya sikut-sikutan. Saya nggak mau nanya. Pokoknya saya usul-usul aja. Mantap, bagus. Ustaz udah berapa kali? Belum. Wah, Ustaz kok pembimbing malah belum pernah? Ya, udah nyoba. Tapi kayak, ya udahlah. Terlalu gampang menyerah kali ya. Dan saya kayak nggak sanggup aja dengan suasana. Akhirnya saya ganti kemana? Kayaknya nggak dapat di Hajar Aswad. Ya udah, saya ke Hijr aja. Pindah ke sebelah di Hijr Ismail. Di bawah talang emas, salah satu tempat mustajabah doa. Yang saya paling sering itu di Multazam. Nempel aja kayak cicak tuh di situ. Nempel di Multazam. Itu kan enak tuh kalau di situ kan. Beda sama Hajar Aswad yang nggak tenang juga sama doa. Masa udah di situ terus apa ya? Akhirnya tiba-tiba ketarik, kan nggak enak ya. Udah berjuang habis-habisan, pas udah di dalam, apa ya tadi ya? Lupa. Nah, mending dihajar. Saya dihajar di Multazam. Di Multazam tuh tenang, lama. Haji. Doa di situ. Sesemangat itu kita di tanah haram dan di Masjidil Haram. Bisa nggak semangat yang sama kita lakukan di bulan haram? Namanya sama, cuman yang satu tempat, yang satu waktu. Ini kata Imam Ibnu Katsir dalam tafsir beliau tentang ayat yang tadi kita baca. 10 awal Zulhijjah adalah hari yang terbaik. Dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Hadis ini dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Rasulullah bersabda, tiada hari yang amal soleh dilakukan di dalamnya lebih dicintai Allah selain dari hari-hari ini, yaitu hari 10 awal dari bulan Zulhijjah. Lalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, walaupun dengan jihad fi sabilillah, maksudnya apakah 10 hari ini lebih Allah cintai daripada berjihad di jalan Allah? Apa jawaban Rasul? Walaupun jihad fi sabilillah. Jadi yang semangat takbir, Allahu Akbar ya. Wah, pengen berangkat ke Palestina, pengen ke Suriah. Nih ada nih. Lebih dahsyat nih. Walaupun tidak menggugurkan kewajiban-kewajiban tertentu ya. Walaupun jihad fi sabilillah, kecuali kata Nabi, seseorang yang pergi berjihad dengan membawa jiwa raganya dan hartanya dan pulang tidak membawa apa-apa, artinya dia syahid dan hartanya pun habis. Cuman orang yang syahid fi sabilillah yang lebih tinggi daripada ini. Tapi orang yang berangkat nggak syahid, padahal jihad itu ibadah sanamul amal, ibadah tertinggi. Orang yang berjihad itu orang yang sangat istimewa di sisi Allah. Ternyata ada satu ibadah yang lebih dicintai Allah daripada jihad. Dan hadis ini hadis sahih. Apa itu ibadah apa? Ibadah selama 10 hari di bulan, 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Kita sekarang sedang berada di bulan tersebut. Min ayyam walayal asyarah min awail syahri Zilhijjah. Kalau di bulan Ramadan, asyarah min awakhiri Ramadan. Sekarang asyarah min awail Zilhijjah. Jadi yang kemarin ngerasa, Ustadz, saya kemarin pas lagi Lailatul Qadar, lagi mudik, lagi di kereta, lagi di pesawat, lagi di jalan, lagi sakit, lagi ngantor, lagi apa segala macam. Jangan sedih, la tahzan.
Sekarang Allah kasih lagi 10 yang berikutnya setelah 10 yang kemarin Ramadan. Apa 10 berikutnya? Asyarah min awail Dzulhijjah. 10 pertama di bulan Zulhijjah. Apa keistimewaannya? Beribadah di awal bulan Zulhijjah itu lebih Allah cintai daripada jihad fi sabilillah. Hadis riwayat Bukhari, Abu Dawud, Tirmidzi, dan Ibnu Majah dengan derajat sahih. Mana yang lebih utama 10 awal Zulhijjah atau 10 akhir Ramadan? Kata para ulama, kedua-duanya istimewa, sama istimewanya. Kenapa? Karena 10 awal Zulhijjah juga ayat Al-Quran. Wal fajr walayalin ashr wasyaf'i wal watr. Demi fajar, demi malam-malam yang 10, baik yang genap maupun yang ganjil. Kalau yang 10 Ramadan, yang ganjil aja. Akhirnya kita bingung, ganjil Muhammadiyah atau ganjil NU, Ustaz? Tergantung keyakinan. Yang paling bagus dua-duanya diambil kalau dalam bab iktikaf. Siapa tahu yang dapatnya NU. Siapa tahu yang dapatnya Muhammadiyah. Allahu a'lam. Kalau saya dapatnya NU. Nanti yang lain dapat Muhammadiyah. Respect ya. Kita sebagai sesama umat Islam. Tapi kalau yang 10 awal Zulhijjah sama tuh. Mau ganjil, mau genap, sama istimewanya. Kurang baik apa coba Allah sama kita? Jadi nggak perlu dibeda-bedain. Ini tanggal berapa Ustaz sekarang? Enggak, sama. Wasyaf'i wal watr, sama aja. Pokoknya kalian beribadah aja di wal fajr walayalin ashr. Jadi bukan cuman Lailatul Qadar yang ada ayatnya, tapi 10 Zulhijjah juga ada ayatnya. Sehingga para ulama mengatakan, kalau Allah bersumpah, kan wal fajri itu kan sumpah. Kalau Allah bersumpah itu menunjukkan bahwa 10 awal Zulhijjah adalah salah satu waktu yang agung. Karena Allah tidak bersumpah kecuali untuk sesuatu yang agung. Kalau Allah sampai bersumpah kan, itu berarti agung. Tidak ada Allah bersumpah dengan nama kita. Wal Hanan. Nah, karena nggak agung. Biasa aja. Tapi wal fajr, karena waktu fajar itu istimewa, walayalin ashr, dan demi malam-malam yang 10. Allah bersumpah dengan nama 10 malam pertama Zulhijjah. Berarti malam ini istimewa banget. Mulai malam sekarang, jangan tidur sebelum berselawat kepada Nabi minimal 100. Jangan bangun kecuali untuk tahajud, bukan untuk zuhur. Bangunlah untuk tahajud, witir, istighfar, zikir, subuh. Jadi malam-malam ini, mulai dari malam ini nih, jangan melewatkan tahajud. Kenapa? Karena setiap malamnya seperti Lailatul Qadar. Atau minimal seperti malam-malam ganjil di bulan Ramadan yang akhir. Karena sama aja genap dengan ganjil. Itu luar biasa malam Zulhijjah ini. Sehingga para ulama mengatakan ini sama aja seperti malam-malam Lailatul Qadar. Jadi yang ngejar-ngejar Lailatul Qadar segala macam, itu Masya Allah semangatnya. Sekarang yuk kita kejar Asyara awail min Zulhijjah. Kalau perlu nanti bikin program mulai tahun depan. Kalau sekarang udah terlalu mepet ya. Ini salah saya juga sih. Tahun depan bikin program setiap malam min awail Zulhijjah. Nanti di Masjid Rahilah kita bikin qiyam bareng. Setiap malam kita bikin qiyam bareng. Seperti 5 sholat qiyam Ramadan. Pekan ini ada ya? Oh iya ya, pekan ini ya, Masya Allah. Pekan ini ada. Malam Jumat ini kita ada. Karena malam Jumat ini adalah malam Jumat pertama di bulan Hijriah. Kita punya jadwal setiap malam Jumat pertama bulan Hijriah. Kita mengadakan khataman Al-Quran, tadarusan, kemudian ta'lim, malamnya qiyam, dan ditutup dengan khataman dan tahlilan di Masjid Rahilah Pesantren. Ngapain Ustadz? Ya itu tadi, baca Quran, zikir, mendoakan orang tua kita yang telah wafat. Orang tua saya masih lengkap Ustadz. Doakan nenek-neneknya. Emang orang tua kita cuma ayah papa, papa mama. Kan opa, oma juga orang tua kita. Ya, opa, oma orang tua kita. Di atasnya lagi orang tua kita. Doakan mereka. Mereka menunggu doa dari kita. Doa dari kita itu hadiah loh. Apalagi yang udah wafat ya.
Doa anak itu hadiah yang paling istimewa. Kalian gak usah ngasih hadiah mereka dengan sekedar majang foto. Hanya sekedar posting. Lagi kangen mama, posting. Gak akan di-like sama mereka juga. Tiba-tiba yang nge-like nama akunnya almarhumah. Gak ada. Jadi kalau kalian mau ngasih hadiah untuk orang tua, hadiahkanlah bacaan Al-Quran. Hadiahkanlah ibadah kalian. Dan itu masyru', ada dalilnya. Ada dalilnya Ustaz. Tanya Ustaz Awalul Zikri, nanti bab fikih, jangan tanya saya. Ada ibadahnya, zikirnya, tilawahnya, dan yang juga sangat istimewa, doanya. Doakan, terutama di bulan-bulan ini ya. Doakan orang tua kita. Pahala ibadah yang dilakukan di hari-hari 10 pertama itu begitu agung. Di antaranya seperti dalam hadis berikut. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an dari Nabi, beliau bersabda, tiada hari yang lebih Allah cintai untuk disembah di dalamnya, bukan disembah, diibadahi ya. Tiada hari yang lebih Allah cintai untuk beribadah di dalamnya dari 10 awal Zulhijjah. Puasa setiap hari puasa setiap harinya sebanding dengan puasa setahun. Satu hari kita berpuasa di bulan Zulhijjah yang pertama ini seperti kita berpuasa setahun. Dan qiyam di dalamnya sebanding dengan qiyam Lailatul Qadar. Hadis riwayat Tirmidzi. Coba bayangin, 10 malam, 10 kali Lailatul Qadar. Kurang baik apa Allah sama umat Nabi? Kok Allah baik banget sama umat Nabi? Karena Allah cinta sama Nabi. Kita nggak akan dapat ini loh kalau bukan karena kita umat Nabi tuh. Bisa aja saya Ustaz pengen jadi umat Nabi Musa. Kenapa? Katanya cerdas. Yang juara Olimpiade Matematika itu orang Indonesia loh. Umat Nabi Muhammad, bukan orang Israel doang. Saya pengen jadi umat Nabi Adam. Kenapa? Biar tingginya 80 hasta. 80 hasta itu sama dengan 40 meter. Karena satu hasta setengah meter. 80 hasta berarti kurang lebih 40 meter, 35 meter. Jangan bilang raksasa, kita hobbit. Kitanya yang kecil. Pengen jadi umat Nabi Adam Ustaz. Kenapa? Biar umurnya 2000 tahun. Mau ngapain 2000 tahun coba? Enak Ustaz, orang 60 tahun aja enak, apalagi 2000 tahun. Oke, semua itu keistimewaan setiap umat. Tapi ada satu keistimewaan yang dimiliki umat Nabi Muhammad yang semua umat itu cemburu sama kita. Walaupun badan kita kecil, umur kita pendek. Dulu ada umat Nabi Adam Idris. Ibunya nangis di depan makam anaknya. Nangis saja. Datanglah Nabi Idris nanya, ya amatullah, ibu, kenapa ibu nangis? Saya nangisi anak saya yang meninggal muda. Oh kasihan dia masih muda udah meninggal. Umur berapa? 250 tahun. 250 tahun. Dibilang muda, ABG banget tuh. Umur berapa? 300 tahun. Oh ya, baru lulus SMP? Iya, baru. 300 tahun baru lulus SMP. Dan SMP-nya berapa tahun ya? Saking, Masya Allah, kelebihan umat terdahulu. Kita, pas ditanya, kata Nabi Idris kepada ibu ini, wah ibu, bersyukurlah Allah beri umur 250 tahun. Nanti di akhir zaman akan muncul satu generasi, satu umat, umurnya cuma 60 tahun. Umurnya cuma sekitar 60 tahun. Ibu ini kaget, emang ada orang yang umurnya cuma 60 tahun? Ada. Demi Allah, kalau umur saya cuma 60 tahun, saya akan habiskan seluruh umur saya hanya dengan satu sujud kepada Allah SWT. Jadi mereka tuh 2000 tahun tuh emang ibadahnya juga luar biasa. Kita kan berniatnya udah nggak benar kan? 2000 tahun. Bukan mau ibadah. Allah tahu, makanya nggak dikasih. Dikasihnya apa? 60 tahun, nggak usah panjang-panjang, tapi berkah. Apa keberkahannya? 60 tahun kita bayangin dalam setahun ada Lailatul Qadar. Satu kali beribadah di Lailatul Qadar seperti hidup 82 tahun full ibadah. Satu kali itu. Dalam hidup kalau kita dapat 10 kali Lailatul Qadar berarti seperti beribadah selama 820 tahun non-stop. 10 kali aja. Umur rata-rata kan 25 nih. Coba kalian kejar Lailatul Qadar sampai 35 aja. Udah gitu stop. Meninggal. Misalnya nih. Kejar setiap tahun Lailatul Qadar sampai umur 35 aja. Kita ngomong yang paling rendah deh, 10 tahun. Berarti kan kayak dikasih umur 820 tahun.
Dan itu beribadah full, nggak akan sanggup kita. Apalagi yang dapat 20 tahun, 20 kali. Berarti ya gitu deh. 1640 tahun, benar nggak sih? Ya pokoknya segitu. 1600-an tahun. Full ibadah. Itu kalau beribadahnya di Indonesia. Kebayang nggak beribadahnya di Masjidil Haram? Makanya kemarin saya pas sudah di sana tuh merasa bahagia banget. Kayaknya tahun depan balik lagi nih kalau Allah kasih rezeki dan umur. Kenapa? Lailatul Qadar di Indonesia 82 tahun dikali 100.000 karena di Masjidil Haram 8,2 juta tahun full ibadah. Itulah yang dicemburui oleh umat-umat terdahulu yang mereka nggak punya. Allah ngasih mereka umur panjang ya dengan beragam dinamikanya. Ada yang galau 1000 tahun, ada yang patah hati sekian ratus tahun ya. Kita dikasih umur lebih pendek, tapi dikasih keberkahan. Itu yang disebut dengan keberkahan. Dalam definisi bahasa Arab, barokah itu artinya ziyadatul khair, yang bertambah kebaikan. Bukan yang bertambah angka-angka, bukan. Yang bertambah kebaikan. Berkah rezeki, berarti bukan angkanya yang bertambah. Manfaat rezekinya bertambah. Berkah usia, berarti manfaat usianya bertambah. Berkah pasangan, bukan bertambah pasangan. Manfaat pasangan. Ya udah gak usah dibahas. Lanjut ya. Apa tadi teh? Hadis riwayat Tirmidzi, qiyam yang dilakukan pada malam-malam pertama Zulhijjah sebanding dengan qiyam di malam Lailatul Qadar. Sehingga umat-umat terdahulu itu cemburu banget sama umat Nabi. Cemburu banget sama umat Nabi. Kami dikasih umur panjang, Masya Allah. Tapi kalau kami beribadah hitungannya ya per hari aja. Umat Nabi Muhammad itu beribadah cuma semalam. Tapi seperti 80 tahun. Dan itu 80 tahunnya non-stop lagi. Berkah pula. Masya Allah kalau malam itu dia khataman Al-Quran. 80 tahun khataman Al-Quran. Kenapa Allah begitu sayang sama kita? Karena Allah sayang kepada Nabi kita. Dia kekasih Allah. Kalau bukan karena Nabi, kita nggak akan dapat kebaikan itu. Sallu ala Nabi. Banyak-banyak bersalawat kepada Nabi. Kalau bukan karena Nabi, kita nggak akan dapat kebaikan tersebut. Mengapa 10 awal Zulhijjah ini sangat istimewa? Ibnu Hajar mengatakan 10 awal Zulhijjah menjadi istimewa sebab berhimpun di dalamnya berbagai macam ibadah yang utama. Salat, puasa, sedekah, haji, dan semua itu ada di satu waktu, yaitu 10 awal Zulhijjah. Kita singkat-singkat aja ya waktunya. Sehingga kata siapa ini? Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Tabrani yang juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Apa amalan yang kita lakukan pada 10 pertama Zulhijjah? Fa'aksiru fihinna min tahlil wa takbir wa tahmid. Perbanyaklah pada malam-malam itu tahlil, takbir, tahmid. Tahlil apa? La ilaha illallah. Takbir, Allahu Akbar. Tahmid, Alhamdulillah. Banyak-banyakin zikir intinya. Walaupun dalam hadis ini dikhususkan. Nanti hadis lain juga ada yang dibedakan. Dari Abu Qatadah radhiyallahu an bahwa Rasulullah SAW pernah ditanya tentang puasa Arafah. Beliau bersabda, ia menghapus dosa setahun yang telah lalu dan yang akan datang. Berarti 2 tahun. 1 hari khusus pada Yaum Arafah pada tanggal 9 itu akan menghapus dosa 2 tahun. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, tidak ada amalan yang dilakukan oleh seorang anak Adam yang lebih dicintai Allah daripada menumpahkan darah kurban. Sesungguhnya ia akan datang dengan tanduknya, bulu-bulunya, dan kuku-kukunya. Dan sesungguhnya darah akan diletakkan Allah di suatu tempat sebelum jatuh ke bumi, maka berbahagialah jiwa dengan kurbannya. Jadi amalan yang paling Allah sukai adalah menumpahkan darah hewan kurban, bukan menumpahkan darah titik ya. Jangan dititik di situ. Menumpahkan darah hewan kurban. Karena sesungguhnya semua tubuh hewan itu mulai dari bulunya, kukunya, tanduknya, dan seluruh dagingnya akan datang dan menghadap Allah untuk melaporkan ibadah kita sebagai kebaikan.
Jadi dia akan bersaksi nanti di akhirat. Dia akan bersaksi nanti di akhirat. Makanya sebelum berkurban kenali dulu hewan kurban kita. Jangan transfer, udah. Kalau bisa boleh transfer, tapi minta fit call. Saksikan. Karena di pesantren kita gitu. Kurban kita fit call. Nanti ada fikih berkurban, kayaknya malam ini nggak selesai. Kalau mau lanjut nanti malam Kamis ya, malam Jumat ya di pesantren ya. Ada fikih hewan kurban. Sebaik-baik berkurban itu ya orang yang berkurbannya nyembelih sendiri. Ustaz, aku nggak tega lihat darah. Oke, nggak kuat lihat darah. Sebetulnya laki-laki harus kuat ya. Insya Allah semuanya kuat. Ngelihat aja. Oh Ustaz, aku nggak tega untuk ini. Nanti kalau nggak narik-narik gimana Ustaz? Nanti akunya kejang-kejang gimana? Kalau aku stroke gimana Ustaz? Nanti malah aku yang harus dikurbankan gimana Ustaz? Oke, kalau nggak sanggup banget atau emang kita nggak ada di kota itu, kita berinfak ke satu tempat. Misalnya ada yang berinfak untuk pesantren di Bandung, orangnya ada di Sulawesi. Apa yang kita lakukan? Kayak kemarin kita fit call. Jadi orangnya nonton, ngeliatin kurbannya lagi disembelih. Dan dia niatkan ketika kurbannya mau disembelih, dia juga berniat walaupun yang menyembelih juga udah membaca niat. Kenapa? Kita perlu ada bonding dengan hewan tersebut karena dia bukan benda. Dia pembela kita nanti di akhirat. Dia pembela kita teman-teman. Makanya berkurban itu bukan sekedar ngasih makan orang lain, tetapi memperbanyak pembela kelak di akhirat. Dan dia membela kita dengan kemuliaan bulan haram. Hari yang paling baik, doa yang paling baik adalah doa di hari Arafah. Khairud doa yaumi Arafah. Sebaik-baik doa di hari Arafah. Hadis riwayat Tirmidzi. Nah, tanggal 9 Zulhijjah. Apa itu hari Arafah Ustaz? Dalam fikih Syafi'i, hari Arafah kalau beda negara hitungannya bukan hari ketika orang wukuf. Hari Arafah dalam mazhab Syafi'iyah tanggal 9 Zulhijjah sesuai dengan waktu yang ada di tempat tersebut. Karena tempat terbitnya matahari, waktu terbitnya matahari berbeda-beda. Begitu juga terbitnya bulan berbeda-beda. Akhirnya yang ditentukan oleh Imam Syafi'i dan mazhab Syafi'iyah adalah tempat matla'nya, bukan tempat wukufnya. Walaupun kita menghargai pendapat yang mengambil sesuai dengan wukuf. Tapi saya secara pribadi mengambil mazhab Syafi'iyah, di mana yang dihitung bukan kapan di Mekah lagi wukuf atau di Mina lagi wukuf, tapi kapan tanggal 9. Kalau mau lebih kayak walaupun saya ikut tetap yang tanggal 9, tapi yang menurut kita tanggal 8 tapi di sana udah wukuf, gimana Ustaz? Saya berdoa, ya udah enggak apa-apa. Kenapa harus diramaikan? Jangan doa hari ini, kan belum wukuf. Kan belum tanggal 9. Ya 10 awal Zulhijjah doa aja. Kalau ternyata yang tepat adalah pendapat yang pertama, kita nggak rugi. Kalau yang ternyata yang tepat pendapat yang kedua, kita juga nggak rugi kan? Tapi kita tetap mengambil apa yang kita yakini sesuai dengan dalil-dalil. Karena saya meyakini dalil yang diutarakan Imam Syafi'i, maka saya mengambil hitungannya bukan kapan wukuf, tetapi kapan tanggal 9. Tapi yang kita mau ambil pelajarannya adalah sebaik-baik doa pada Yaumu Arafah, hari Arafah. Apa yang kita pengen doakan? Udah pasti saya tahu jawabannya, jodoh Ustaz. Dengan wajah-wajah melas banget gitu kan. Ya udah, tunggu bentar lagi nih minggu depan. Ya Allah, enggak usah kuliah dulu 1 hari. Izin 1 hari. Ngapain? Saya lagi ada hajat. Mau lagi menghadap nih. Menghadap siapa? Menghadap Allah. Hajat apa? Jodoh. Sepanjang hari, ya Allah, ya ajaib itu, ajaib. Saya yakin ajaib. Tiba-tiba besok ketemu pas lagi motong hewan kurban. Ada yang ketemu lagi narik-narik kambing. Ceweknya lagi narik kambing, kita berasa jadi Nabi Musa gitu ya. Terus nanya, ma khotbuku mas, kamu lagi ngapain? Aku lagi ngantri kambing sih. Ya udah sini aku sembelihin. Ah, kamu bisa? Enggak. Oh kamu jujur banget, kamu idaman banget ya. Walaupun nggak bisa kamu jujur, aku seneng deh. Aku cari yang jujur. Ya udah, akhirnya jadi. Kenapa? Doa Yaumu Arafah. Hati-hati yang di atas cewek-cewek ya. Kalau bisa keluar dari sini kalian tutup muka deh. Ntar ditandain sama mereka. Ya Allah, yang kemarin saya lihat itu pas keluar dari masjid TSM. Kalau tutup muka, ya Allah yang mana ya? Hitam semua. Ntar kena pelet doa loh bahaya. Lanjut ya.
Keutamaan Yaum Arafah, hari Arafah, Imam An-Nawawi mengatakan, hari ini adalah hari terbaik untuk berdoa dalam sepanjang tahun. Dalam sepanjang tahun. Selayaknya manusia bersungguh-sungguh berzikir, berdoa, membaca Al-Quran, berdoa dengan berbagai macam doa, demikian pula berzikir dengan berbagai macam zikir. Berdoa untuk dirinya sendiri, kedua orang tuanya, kerabat, para guru, sahabat, orang-orang yang disayangi dan menyayanginya, juga orang-orang yang pernah berbuat kebaikan kepadanya dan seluruh kaum muslimin. Hendaknya berwaspadalah agar tidak lalai dari hal tersebut karena hari ini adalah hari yang tidak ada gantinya. Yaum Arafah, tergantung kita mau ngambil yang mana, atau ngambil aja dua-duanya, hari wukuf dan tanggal 9 misalnya, maka itu hari yang tidak ada gantinya. Berdoalah sebanyak mungkin. Hari Arafah juga hari yang paling banyak Allah berikan kemerdekaan dari api neraka. Dalam sebuah hadis riwayat Muslim dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW bersabda, tiada hari yang paling banyak Allah memerdekakan hamba dari api neraka daripada hari Arafah. Kapan aja Allah memerdekakan orang dari api neraka? Hari bulan Ramadan. Setiap berbuka di malam Ramadan, Allah membebaskan hamba-hambanya dari api neraka setiap malam. Perhatikan setiap hari di bulan Ramadan itu ada yang dibebaskan dari api neraka ya, dengan jumlah sekian, tapi nggak sebanyak hari Arafah loh. Saking istimewanya hari Arafah. Ternyata orang yang dibebaskan dari neraka di hari Arafah lebih banyak daripada di hari-hari Ramadan. Cuman bedanya hari Ramadan itu ada 29 atau 30 hari. Arafah 1 hari. Tapi dalam 1 hari kalau dihitung, itu lebih banyak daripada hari-hari Ramadan. Maka mudah-mudahan kita termasuk salah satu di antara mereka. Yang termasuk orang yang terbebas dari api neraka. Kalau terbebas dari api neraka di mana tempatnya? Nggak ada tempat yang lain. Kita bukan orang-orang yang berkeyakinan seperti Mu'tazilah, manzilah baina manzilatain. Di antara 2 tempat, di tengah-tengah. Nggak neraka, nggak surga. Nganggur gitu di tengah ya. Terkatung-katung. Udahlah di dunia digantung, di akhirat digantung ya. Udah di dunia diharkosin ya, harapan kosong. Di akhirat juga diharkosin, nggak ada. Kalau nggak masuk neraka, tempatnya pasti surga. Maka ini artinya hari Arafah, hari paling banyak Allah menjaminkan hambanya masuk surga. Sehingga kalau kita bisa puasa Arafah, berdoa, berzikir, bersedekah, beribadah, insya Allah kita termasuk salah satu di antara orang yang dijamin masuk surga insya Allah. Amin. Hari Arafah adalah hari yang Allah sempurnakan nikmat bagi kaum muslimin dengan kesempurnaan syariat Islam. Di mana Allah berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat 3, Al-yaum akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Aku lengkapkan bagi kalian nikmatku. Dan aku ridhoi Islam menjadi agama bagi kalian. Kapan ayat ini turun? Pada hari Arafah dan Nabi membacakannya kepada para sahabat. Apa pesannya untuk kita? Kesempurnaan nikmat kita dalam hidup itu ternyata tergantung bagaimana ibadah kita fi yaumi Arafah. Pada hari Arafah. Maka siapa yang ingin disempurnakan nikmat hidupnya, maksimalkanlah ibadah di hari Arafah. Apa maksud kesempurnaan nikmat dalam hidup kita Ustadz? 1, ampunan dosa yang sempurna. 2, diberikan taufik. Nah ini paling penting dalam hidup kita. Hidup itu, taufik itu lebih penting daripada rencana kita. Taufik itu lebih penting daripada plan kita. Taufik itu lebih penting daripada life goals kita. Taufik itu lebih penting daripada riset kita. Taufik itu ketika Allah yang memperjalankan kita kepada kebaikan-kebaikan. Jalan ke sini, jalan ke sini, jalan. Allah yang memperjalankan, itulah taufik. Bagaimana kita dapat taufik? Menikah dengan orang yang tepat, dapat rezeki pekerjaan yang halal, kemudian mendapatkan rumah yang layak dengan tetangga yang baik. Itu semuanya taufik dari Allah, kesempurnaan hidup. Gimana cara kita dapat kesempurnaan itu? Ternyata berkaca dari Al-Maidah ayat 3, Allah berikan kesempurnaan agama, kesempurnaan hidup di yaumi Arafah. Sehingga siapa yang ingin mendapatkan kesempurnaan itu, beribadahlah di hari Arafah. Rasulullah SAW bersabda dari Abdullah bin Amru,
Sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah, dan sebaik-baik yang aku baca demikian pula para nabi sebelumku adalah. Ini kalimat yang dibaca pada Yaumul Arafah ya. Nanti saya posting di internet, di YouTube karena ini panjang ya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ustaz, itu kami udah hafal. Oh ya udah. Enggak usah posting. Tapi bukan hanya itu, ada lagi yang lain. Itu zikir terbaik di Yaumul Arafah. Jadi kita sedang belajar gimana memaksimalkan hari Arafah selain puasa. Bacalah zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Atau zikir yang dibaca oleh Abdullah ibnu Umar. Ini sahabat Nabi yang ahli ilmu juga. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma hdina bil huda wa zayyinna bit taqwa waghfir lana fil akhirati wal ula. Ustaz enggak hafal nanti, makanya subscribe di YouTube insyaallah. Lalu beliau merendahkan suara dan membaca, ini Abdullah bin Umar. Allahumma inni as'aluka min fadlik wa ata'ika rizqan tayyiban mubarakan, dan seterusnya. Intinya doa yang sangat panjang, doanya 1 halaman. Yang mau doa ini silakan datang ke pesantren malam Jumat. Saya akan kopikan halaman buku ini khusus doanya, nanti saya bagi-bagikan gratis. Yang mau doa ini datang ke pesantren besok malam Jumat. Kita ada tarbiyah, ada talim sekaligus khataman Al-Quran. Malamnya ada qiyam. Yang mau bawa tenda boleh tinggal di tenda. Yang mau tinggal di cabin house nanti silakan hubungi pesantren. Kalau tinggal di tenda gratis kalau bawa sendiri. Kalau tinggal di cabin house ya seikhlasnya. Tapi seikhlasnya versi. Ya saya nggak tahu juga harganya, tanya aja ke admin. Yang mau PP malam terus pulang lagi nggak apa-apa. Intinya di sana kita belajar melanjutkan buku ini. Ini buku penting sekali untuk kita pelajari. Insya Allah doa-doanya akan saya kumpulkan. Saya minta izin nanti ke Ustadz Awal Zikri. Saya bagi-bagikan secara gratis. Doa zikir terbaik di hari Arafah dari Rasulullah SAW. Ini ada nih, Nabi bilang baca ini 100 kali, baca ini 100 kali. Ada tuh. Jadi ada angka-angkanya, yang ini 100 kali, yang ini 100 kali. Banyak, ada zikir, ada doa, ada sholawat. Ini semuanya berlaku kepada orang yang sedang wukuf di Arafah dan juga yang tidak mampu wukuf di Arafah menurut kitab Bughiyatul Mustarsyidin menurut para ulama. Jadi kita juga dapat kesempatan tersebut. Kita sampai jam 9 ya, 10 menit lagi. Saya bacakan beberapa hadis yang berikutnya. Nah, menyikapi perbedaan penentuan hari Arafah di Indonesia dengan di Arab Saudi. Bagaimana caranya? Biar kita tahu puasa Arafah itu kapan. Nanti tinggal kita pilih pendapatnya. Saya menyampaikan aja dulu. Ada 2 pendapat ulama yang paling masyhur tentang masalah ini. Pendapat pertama mengatakan hari Arafah adalah hari wukufnya jamaah haji di Arafah. Walaupun di sini tanggal 8, kalau di sana udah wukuf karena di sana dianggap tanggal 9, maka itulah hari Arafah. Dan kaum muslimin di berbagai belahan dunia hendaknya mengikuti tanggal mereka. Ini pendapat pertama. Pendapat yang kedua, hari Arafah adalah hari ke-9 di bulan Zulhijjah. Baik bertepatan dengan hari wukuf di Arafah maupun tidak. Sebab hal ini kembali kepada ru'yah hilal di setiap negeri. Kenapa bisa muncul perbedaan? Karena beda tempat munculnya bulan yang disebut dengan matla. Hadisnya apa? Hadisnya dari Quraib bahwa Ummu Al-Fadl binti Al-Haris mengutusnya kepada Muawiyah bin di Syam. Quraib berkata, setibanya aku di Syam. Syam itu di mana? Damaskus. Syam yang dimaksud di sini Damaskus. Walaupun Syam itu Suriah, Yordania, Palestina itu Syam, tapi yang dimaksud di sini Damaskus. Setibanya aku di Syam, aku tunaikan keperluanku. Lalu tibalah permulaan Ramadan ketika aku masih di Syam. Aku melihat bulan sabit atau hilal Ramadan muncul pada malam Jumat.
Kapan Quraib melihat hilal? Malam Jumat. Kemudian aku berangkat pulang ke Madinah. Sesampainya aku tiba di Madinah, Abdullah bin Abbas bertanya kepadaku setelah beliau menjelaskan tentang bab hilal. Kata Abdullah bin Abbas, kapan kalian melihat hilal di Syam, wahai Quraib? Aku menjawab, kami melihat hilal awal Ramadan di Syam pada malam Jumat. Lalu beliau bertanya lagi, apakah engkau benar-benar melihatnya? Aku menjawab, benar, aku melihatnya dengan mataku sendiri dan banyak orang juga melihatnya. Sebagaimana Muawiyah juga berpuasa. Lalu Ibnu Abbas berkata, akan tetapi kami melihatnya pada malam Sabtu. Jadi beda nih, hilal pada Syam dengan hilal di Madinah. Ibnu Abbas melihatnya malam Sabtu. Dan kami akan terus berpuasa sehingga sempurna hari ke-30 kecuali jika kami melihat hilal Syawal sebelumnya. Lalu aku berkata, apakah tidak cukup dengan ru'yah Muawiyah dan puasanya, yaitu Syam? Ibnu Abbas menjawab, tidak. Karena sesungguhnya beginilah kami diperintahkan Rasulullah, yaitu berpuasalah kalian karena melihat hilal dan berbukalah atau Idul Fitri karena melihat hilal. Jadi kalau nggak ngelihat hilal, berarti belum masuk. Maka yang dihitung adalah ru'yatu hilal. Menurut pendapat yang kedua, termasuk bukan hanya puasa Ramadan dalam menentukan ibadah-ibadah di bulan yang lain. Yang paling penting adalah tidak boleh saling mencela, saling menghargai aja, karena kedua-duanya adalah pendapat para ulama. Tinggal kita lebih yakin yang mana, tapi jangan pelin-pelan. Puasa hari ini, nyembelih hari yang lain. Ya, puasanya hari Rabu, nyembelihnya hari puasanya hari Selasa, nyembelihnya hari sholat Id. Puasanya hari Selasa, sholat Idnya hari Kamis. Kenapa kok hari Rabu gak sholat Id? Sendiri, gak ada temen. Nah, ini namanya tidak konsisten. Baik teman-teman, nanti akan kita bahas pada malam Jumat hikmah larangan memotong kuku dan rambut di 10 pertama Zulhijjah. Ternyata luar biasa loh. Jadi kalau kalian lihat kenapa sih Ustadz Hanan itu kalau lagi nyembelih, jenggotnya, kumisnya nggak rapi, saudara jorok, kukunya nggak dipotong. Kita semua udah tahu, tapi sekarang biar lebih aware, ternyata istimewa banget rahasianya. Bukan sekedar sunnah, tetapi ada fadilahnya. Kemudian kita baca apa lagi nanti malam Jumat? 23 fikih kurban yang mesti Anda ketahui. Apa hukum memberi kurban kepada non-muslim? Nah, ini semuanya penting-penting. Insya Allah akan kita bahas pada malam Jumat di pesantren. Membaca kitabnya Ustadz Dr. Aulu Zikri, Kajian Fikih seputar 10 awal Zulhijjah. Kesimpulannya teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, malam ini saya lebih membaca ke arah motivasinya, bukan fikihnya. Malam Jumat nanti baru kita bahas fikihnya. Motivasinya apa? Allah memberi kita satu syariat yang sangat istimewa. Apa itu syariatnya? Penanggalan Hijriyah. Dan penanggalan Hijriyah bukan sekedar kalender, tetapi jadwal ibadah yang istimewa. Maka siapa yang FOMO, fear of missing out dari kalender Hijriyah, berarti dia orang yang gaul banget sama Allah. Kalau dia gaul banget sama Allah, circle-nya dekat sama Allah, maka dia orang yang paling prioritas di sisi Allah. Prioritas dalam rahmat, prioritas dalam ampunan, prioritas dalam surga, prioritas. Bahasa prioritas itu apa di surat Al-Waqi'ah? Was-sabiquna as-sabiqun. Kenapa kok mereka prioritas? Ulaikal muqarrabun. Karena mereka circle terdekat. Gimana cara biar jadi circle terdekatnya Allah? Update-lah dengan apa yang lagi happening di sisi Allah. Maka jadilah kita prioritinya Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita bisa memaksimalkan ibadah di 10 pertama Zulhijjah dan secara umum bulan Zulhijjah, nanti setelahnya bulan Muharram, sehingga kita bisa menjadi muqarrabin fi jannatin naim, orang-orang yang dekat di sisi Allah, yaitu di surga yang penuh kenikmatan. Allahumma inna nas'aluka khaira ma fi hadzal syahr. Allahumma barik lana fi hadzal syahr. Ya Allah, kami meminta kepadamu, memohon kepadamu kebaikan di sisimu yang ada di dalam bulan ini, ya Allah. Siang harinya, malam harinya, hiasilah malam dan siang hari kami dengan ibadah kepadamu, ya Allah.
Beri kami taufik di bulan ini, agar kami menjadi orang-orang yang selalu senantiasa dekat kepadamu, ya Allah. Beri kami taufik untuk berpuasa di siang harinya, dan untuk tahajud di malam harinya. Beri kami taufik untuk belajar, untuk memahami, untuk tafaqquh fid din, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah ilmu yang kami dapatkan malam ini, ilmu yang bisa kami amalkan, bukan sekedar wawasan di dalam fikiran kami, ya Allah. Ya Allah, tambahkanlah ilmu agama untuk kami, di dalam hati kami, dan jadikanlah ilmu itu sebagai amal solih kami, ya Allah. Rabbana, taqabbal minna, Rabbana, aslih a'malana, Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina azaban nar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.